Shalom orang-orang muda. Sekali lagi shalom orang-orang muda. Setiap kita siap untuk memuji menyembah Tuhan, amin teman-teman. Setiap kita siap untuk meninggikan namanya sore hari ini. Saya percaya dimanapun kita berada, kita semua menjadi orang-orang yang siap, amin teman-teman. Kita menjadi orang-orang yang sama-sama mendapatkan firman-Nya sore hari ini. Sama-sama mendapatkan berkat yang daripada Tuhan sore hari ini, amin teman-teman. Kita mau datang sama Tuhan sore hari ini. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau naikkan ucapan syukur kita kepadanya. Kita mau naikkan pujian kita atas betapa besar anugerahnya yang tercurah kepada setiap kita, teman-teman. Atas seberapa besar kasihnya yang sudah tercurah, yang sudah diberikan kepada setiap kita. Sampai hari ini kita mau naikkan ucapan syukur kita. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu besar Bapa, anugerah-Mu besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Kekuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Henti segenap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, senap hatiku menyembah. Terimalah hatiku sebagai persembahan yang Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, senap hatiku menyembah.
bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Hidupku bagimu, Kau indah, Kau mulia. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kami ingin menyenangkan-Mu Tuhan, kami ingin senangkan-Mu Bapa. Oh Yesus, Yesus Tuhan, segala puji bagimu, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Katakan segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup bagimu. Segala pujian bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Yesus Tuhan. Benar Tuhan, Engkau Allah yang sangat baik Tuhan Yesus. Engkau teramat baik Tuhan. Anugerah-Mu besar untuk setiap kami Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biar hidup kami terus menjadi persembahan bagi-Mu Tuhan. Biar setiap hidup kami Tuhan menjadi pujian yang harum Tuhan di hadapan tahta-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore hari ini Tuhan. Terima kasih untuk hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau mulai ibadah kami Tuhan Yesus. Kami mau mulai Tuhan, kami mau berikan yang terbaik Tuhan sore hari ini Tuhan Yesus. Kami mau berikan pujian penyembahan yang terbaik Tuhan Yesus. Yang menyukakan hati-Mu Tuhan sore hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, biar Engkau saja yang berperkara Tuhan. Dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau yang berbicara kepada setiap kami Tuhan. Menyatakan roh-Mu Tuhan kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Setiap kita percaya dalam Tuhan gak ada hal yang mustahil teman-teman. Amin. Dalam Tuhan gak ada suatu hal yang mustahil. Amin. Dalam Tuhan hanya ada kemenangan dan sukacita yang daripada Tuhan Yesus. Amin teman-teman. Kita mau katakan kan kami angkat.
mataku kan memandang pada sinar wajah-Mu. Izinkan mulutku tumbuh kebesaran-Mu. Kan kami angkat sorak terhebat bahwa Kau Raja berkuasa dan kuat. Tangan terangkat, dunia bergema, menyatakan Yesus Tuhan selamanya. Yes God, segala pujian bagi-Mu Tuhan, segala pujian bagi-Mu Bapa. Selalu mataku kan memandang pada sinar wajah-Mu. Izinkan mulutku sorak tentang kebesaran-Mu. Kan kami angkat sorak terhebat bahwa Kau Raja berkuasa dan kuat. Tangan terangkat, dunia bergema, menyatakan Yesus Tuhan. Katakan, kan kami angkat sorak terhebat bahwa Kau Raja berkuasa dan kuat. Tangan terangkat, dunia bergema, menyatakan Yesus Tuhan selamanya. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Sebab Dia Allah yang hebat, Allah yang berkuasa. Yes God. Katakan sekali lagi. Kan kami angkat sorak terhebat bahwa Kau Raja berkuasa dan kuat. Tangan terangkat, dunia bergema, menyatakan Yesus Tuhan selamanya. Dan kami angkat sorak terhebat bahwa Kau Raja berkuasa dan kuat. Tangan terangkat, dunia bergema, menyatakan Yesus Tuhan Sang Raja. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus. Terima kasih Bapa. Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Benar Tuhan Yesus. Di dalam Kau nggak ada kekhawatiran kami Tuhan. Di dalam Kau Tuhan nggak ada masa depan yang gelap Tuhan Yesus. Tapi dalam Kau ada kemenangan Tuhan Yesus. Dalam Kau ada masa depan yang cerah Tuhan, yang penuh harapan Tuhan. Dalam Kau ada pemulihan Tuhan Yesus. Dalam Kau kami melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar Tuhan. Kami melakukan perkara yang besar Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyembah-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, kami mau tinggal di dalam-Mu Tuhan. Yesus, kami mau selalu terkonek dengan Kau Tuhan. Kami mau selalu tinggal di dalam hadirat-Mu Bapa. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Hembuskanlah nafas-Mu penuhku. Setiap musim hidupku Kau sertaku. Ku arahkan mataku padamu. Segenap jiwa dan hatiku berseru, Yesus, Kau di dalamku. Kau besertaku. Kan ku serahkan segalanya untuk jadi seperti-Mu. Terima kasih Tuhan. Bukan lagi ku hidup untuk diriku,
Tiada kuasa yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu. Kau menuntunku berdiam dalam-Mu, ku hidup bagi-Mu. Tiada kuasa yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu. Kau menuntunku berdiam dalam-Mu, ku hidup bagi-Mu. Katakan tiada kuasa, tiada kuasa yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu. Kau menuntunku berdiam dalam-Mu, ku hidup bagi-Mu. Yesus, Kau di dalamku, Kau besertaku, kan ku serahkan segalanya untuk jadi seperti-Ku di dalam-Mu, ku di dalam-Mu. Kau penyelamatku, segenap hidupku dijadikan persembahan yang hidup. Yesus Tuhan, saya serahkan pada hamba-Nya. Terima kasih Bapa. Kau di dalamku, Kau besertaku, kan ku serahkan segalanya untuk jadi seperti-Mu. Ku di dalam-Mu, Amin Tuhan. Kau penyelamatku, segenap hidupku ku jadikan persembahan yang hidup. Amin. Ya benar Tuhan, kami serahkan hidup kami, masa muda kami ya Allah. Sejak masa muda kami serahkan sepenuhnya bagi nama Engkau ya Allah. Kau pakai hidup kami sejak masih kami sekolah, di sekolah kami, di kampus, tempat kerja kami ya Allah. Kau terus pakai hidup kami ya Tuhan, untuk mengabarkan kabar baik, untuk melepaskan orang-orang dari belenggu ya Allah. Kami berdoa ya Tuhan, pakai kami mau Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya bagi nama Engkau ya Allah. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami siapkan hati kami yang terbaik ya Allah. Kami mau menangkap siap firman Tuhan.
dan kami mau mengerjakannya ya Allah. Dan kami mau melihat kuasa firman itu dalam hidup kami, bahwa firman Kau adalah firman yang hidup, berkuasa ya Tuhan. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Kami siap Tuhan, anak-anak muda Tuhan, kami siap ya Allah untuk mendengar dan menangkap firman Tuhan dan mengerjakannya. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Amin. Shalom, anak-anak muda. Udah sebulan lebih ya. Sebulan lalu kita terakhir komsel gabungan. Halo teman-teman komsel, jangan lupa diingetin teman-temannya yang belum join agar segera join untuk ibadah bersama. Lalu siapkan juga catatan, kalau punya catatan lebih baik dicatat gitu ya, supaya tidak mudah lupa. Lalu jadikan wallpaper atau apapun gitu ya, supaya terus diingat gitu. Jadi firman hari ini silakan dicatat, mau di HP, mau di buku tulis kalian, silakan, bebas aja gitu. Oke, jangan lupa juga untuk siapkan firman Tuhan. Kita buka di tema hari ini tentang firman iman. Apa itu firman iman? Firman iman kita ambil kisahnya dari, kita buka di Markus. Sebentar. Ya, kita buka di Markus 10 ayat 46 sampai 52. Ini tentang Bartimeus. Mungkin teman-teman komsel sebelumnya juga udah dibagiin ya sama selama di komsel beberapa minggu yang lalu juga. Mungkin kita dalamin lagi firman ini sehingga kita dapat suatu hal yang baru. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Ayat 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong. Sorry. Saya masih, benar ya. Ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Oke, poin yang pertama kita lihat di ayat 47-nya. Next slide. Ketika didengarnya, ini di ayat 47-nya, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah, di sini ada sesuatu yang ganjil gitu ya. Ketika didengarnya, pertama dia dengar nih kalau ada Yesus orang Nazaret datang saat itu. Tapi si Bartimeus ini berserunya malah Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bukan Yesus orang Nazaret, kasihanilah aku. Ternyata ketika dia didengar ini, ternyata pasti Bartimeus sudah mendengar Yesus sebelumnya. Karena pada saat itu pelayanan Tuhan Yesus itu sangat luar biasa gitu ya. Banyak terjadi mukjizat, kesembuhan, orang-orang dipulihkan, orang-orang kerasukan dilepaskan, orang lumpuh disembuhkan, orang buta bisa melihat, dan banyak pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan. Maka itu pasti beritanya begitu booming gitu ya, begitu luar biasa. Lalu maka itu di ayat 47 bilang ketika didengarnya bahwa itu Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru. Berserunya bukan orang Nazaret gitu ya, tapi berserunya adalah Yesus anak Daud. Yesus anak Daud mengartikan dia percaya dan mengenal Yesus itu sebagai Mesias. Maka itu disebut Yesus anak Daud, bukan Yesus orang Nazaret. Jadi artinya si Bartimeus ini sudah mengenal Tuhan,
maksudnya dia sudah mendengar tentang Yesus Kristus, mungkin tentang pelayanannya, tentang apa yang dia lakukan, yang dia kerjakan gitu ya. Sehingga akhirnya itu yang membuat si Bartimeus ini mau berseru dengan keras, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Jadi poin yang pertama adalah Bartimeus ini tidak hanya mengenal Yesus biasa-biasa, tapi dia benar-benar yakin, percaya bahwa Yesus adalah pribadi yang berkuasa yang dapat menyembuhkannya. Maka itu dia sebut Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Lalu yang kedua, banyak orang menegur. Kalau kita baca di ayat 48-nya, banyak orang menegur supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Jadi banyak tuh, nggak cuma 1-2 orang yang menegur dia. Mungkin karena berisik gitu ya, mungkin karena dia heboh, saking dia senengnya, yakinnya bahwa Yesus itu bisa menyembuhkan dia, dia berteriak seheboh mungkin. Jadi banyak orang tuh, berisik amat sih gitu ya. Diam gitu ya. Mungkin dia ditegur, mungkin dia nggak cuma 1-2 orang, dibilang banyak orang. Berarti banyak orang yang negur dia, diam boy gitu ya. 1, 2, 3 gitu ya. Dia ingin supaya si Bartimeus ini diam. Yang saya tangkap adalah banyak orang-orang ingin membuat banyak orang-orang waktu itu di sana itu ingin membuat Bartimeus tetap buta. Maka disuruh diam. Udah lo diam aja, dalam tanda kutip ya. Lo diam aja, lo itu pengemis dan lo buta gitu ya. Dan lo gak bisa ngapa-ngapain, udah itu takdir lo sampai seumur hidup lo. Banyak orang melihat seperti itu, maka itu dibilang, lu berisik gitu ya. Tapi Bartimeus enggak. Nanti kita lihat seterusnya ya, sikap Bartimeus. Jadi banyak orang ingin mematikan hidupmu, ingin mematikan imanmu, rasa percayamu kepada Tuhan. Banyak orang. Dia bilang diam. Sehingga akhirnya karena orang-orang itu pengen dalam tanda kutip, yaudah kamu Bartimeus, kamu itu seorang pengemis, kamu anak dari pengemis, kamu buta dan takdirmu sampai kamu meninggal seperti itu, tidak akan pernah berubah. Secara tidak langsung orang-orang ini sedang mengarahkan Bartimeus kepada kematian yang kekal. Maka dibilang suruh diam. Tapi lihat respon Bartimeus. Next slide. Namun, ada kata namun. Dibilang, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Menarik. Si Bartimeus ini tidak ribet menanggapi orang-orang yang nyuruh dia diam atau dia marah, enggak. Bartimeus ini enggak dalam tanda kutip enggak menanggapin gitu ya. Mungkin ada orang-orang yang menegur dia, kan tadi dibilang banyak orang menegur dia ya, tapi dia tidak. Dia tidak menggubris orang-orang itu, tapi dia malah makin keras berseru, dia serukan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Jadi orang-orang tadi yang suruh diam itu tidak sama sekali tidak sama sekali dia tanggapi. Yang saya catat adalah dia tidak menghiraukan, dia tidak menanggapi. Yang saya catat ya, dia tidak sakit hati. Bahkan menarik ya, Bartimeus ini seorang buta, pengemis, mungkin ditegur banyak orang, disuruh diam karena dianggap mengganggu, tapi dia tidak menghiraukan, dia tidak menanggapi, dia tidak sakit hati. Pertanyaannya kenapa? Kok bisa? Pertanyaannya kenapa kok bisa? Nanti terjawab oleh Tuhan Yesus sendiri. Namun yang saya catat adalah bahwa iman dia itu yang membuat dia hanya memandang Yesus. Sehingga dia tidak menghiraukan orang-orang yang berbondong-bondong yang menyuruh dia diam. Atau yang ingin dalam tanda arti dia ingin supaya Bartimeus tetap menjadi pengemis dan buta sampai seumur hidupnya. Dia tidak sama sekali enggak menghiraukan, dan dia tidak sakit hati sama sekali pun. Dia fokusnya ke Yesus, dia hanya Yesus yang dilihat. Yesus yang hanya dia ingin cari, bukan orang-orang yang berbondong-bondong itu. Maka itu dibilang namun semakin keras dia berseru. Dia enggak peduli, walaupun tadi banyak orang yang menegur dia suruh diam gitu ya. Karena dia sedang melihat Yesus, pribadi Yesus yang dia percaya, yang imannya tadi yang sudah timbul ya. Bahwa dia mengenal Yesus sebagai anak Daud. Sama di ayat 48 juga saya catat tadi, banyak orang menegur dia, diam itu bisa berarti juga banyak si jahat juga ingin
supaya hidup kita biasa-biasa aja. Bahkan membuat iman kita semakin kecil, membuat hidup kita menjadi biasa, atau membuat kita menjadi buta rohani. Kita tidak senang dengan mengikut Tuhan, atau fokus kita dialihkan pada hal-hal yang fana gitu ya. Itu yang saya dapatkan dari 4 ayat 48 dengan kata-kata banyak orang menegur dan berkata diam. Banyak si jahat juga ingin supaya kita berdiam, tidak melakukan apa-apa pada kondisi kita. Lalu selanjutnya, next. Nah, kita langsung loncat ke ayat 49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Lalu tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku buat bagimu? Nah, ini menarik ya. Tuhan Yesus bertanya, apa yang kau kehendaki? Sewajarnya kalau dia hanya seorang pengemis yang biasa, yang dia butuhkan cuma uang receh, uang belas kasihan, karena dia seorang pengemis. Karena dia dari dulu pengemis gitu ya. Tapi Tuhan Yesus menanyakan hal yang lebih dalam. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Lalu Bartimeus tidak meminta hal-hal yang biasa. Kalau uang, orang lain bisa ngasih. Uang receh, uang banyak, manusia bisa ngasih. Tapi kalau menyembuhkan matanya dalam seketika, hanya pribadi Yesus yang bisa. Jadi Bartimeus hanya meminta hal-hal yang mustahil. Dia nggak minta sesuatu yang receh. Dia nggak minta sesuatu yang sepele. Tapi dia minta suatu hal yang mustahil yang hanya bisa dikerjakan oleh Yesus. Pribadi Yesus yang dia percaya, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Itu yang dia percaya. Maka itu Tuhan menanyakan lagi, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Kalau dia mentalnya pengemis dan dia nggak memiliki iman, dia akan bilang, aku hanya minta uang untuk makan dan lain-lain. Bartimeus enggak, karena dia tadi udah menerobos ya. Dia ditegur banyak orang, dia nggak peduli, dan dia nggak hiraukan, dia nggak sakit hati, tapi dia terus mengejar Yesus. Lalu yang dia minta ada hal yang mustahil. Ini pertanyaan yang luar biasa gitu ya. Kalau Yesus hadir di dalam hidup kita, apa yang kau kehendaki? Kalau orang yang ngomongnya orang-orang biasa-biasa aja, terbatas yang bisa dia lakukan gitu ya. Tapi kalau orangnya yang ngomong itu orang yang berkuasa, wah luar biasa. Dengan mudahnya dia akan mengerjakan. Apalagi Raja dan Segala Raja, Yesus kita. Nah itulah, makanya dengan yakin Bartimeus meminta hal yang mustahil. Dia bilang, jawab orang buta itu, yaitu Bartimeus itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Ya, jadi betapa luar biasanya iman dari si Bartimeus ini. Lalu lanjut, next. Nah, ini kalimat yang pernyataan oleh Tuhan Yesus dibilang, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan kau. Pada saat itu juga melihatlah ia lalu yang mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Jadi dibilang akhirnya terjadi mukjizat, si Bartimeus disembuhkan, dia bisa melihat. Tapi yang menarik bukan hanya kesembuhan secara fisik. Namun setelahnya ada suatu tindakan iman, akhirnya dia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Seorang pengemis, buta, yang tidak tahu apa-apa, ketika dia dipulihkan oleh Tuhan, dia memberikan hidupnya buat Tuhan. Lalu dia bilang dia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Kalau teman-teman nanti buka juga, kisah ini kan paralel gitu. Ada beberapa kisah di kitab yang lain. Di Lukas 18 ayat 35 sampai 43 itu juga dijelaskan bagaimana orang-orang sekitar dia itu bersorak-sorai ketika Bartimeus disembuhkan.
Jadi tidak hanya fisik, tidak hanya kebutaan secara fisik yang disembuhkan oleh Tuhan, tapi secara rohani dia juga disembuhkan. Dia akhirnya memberikan hidupnya untuk mengikuti Tuhan. Tidak ada yang lebih penting dari kehidupan kekal gitu ya. Akhirnya dia mendapatkan kehidupan kekal dari kejadian dia gitu ya. Jadi rahasia yang saya tangkap gitu ya. Jadi bukan di titik bagaimana mukjizat itu terjadi. Bukan di titik bagaimana mukjizat itu terjadi. Contoh Lazarus mati, dibangkitkan. Lalu setelah itu mati lagi nggak? Mati endingnya. Ada orang sakit disembuhkan. Bisa sakit lagi nggak? Bisa. Tapi sebenarnya momennya tuh bukan momen Lazarus bangkitnya, bukan mukjizatnya. Tapi bagaimana orang-orang bisa percaya pada Yesus bahwa dia adalah pribadi yang berkuasa, bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi ketika Lazarus dibangkitkan, banyak orang percaya, oh dia berkuasa, karena dia bisa melakukan hal yang mustahil. Jadi dari momen-momen kejadian mukjizat, bukan yang penting itu bukan mukjizatnya bagaimana dari mati bangkit, tapi Tuhan sedang ingin mengerjakan orang-orang supaya dia bisa percaya dengan dia. Jadi luar biasa sekali gitu ya kisah Bartimeus ini. Bagaimana dia seorang pengemis yang buta, lalu dia disembuhkan dan dia akhirnya memberikan hidupnya sepenuhnya buat Tuhan. Dia ikut Tuhan. Dan dia bisa melihat bahwa Yesus adalah sumber segalanya. Maka itu dia mau mengikut Tuhan Yesus. Karena dia melihat Yesus adalah sumber segalanya. Lalu next. Nah, tadi kita ngomongin Bartimeus gitu ya. Bagaimana dengan iman yang luar biasa tadi ya, kita ringkas dikit ya. Kita ringkas dikit, Bartimeus orang yang memiliki iman, dia sudah mengenal Yesus. Maka itu dia tidak menyebut Yesus sebagai orang Nazaret, tapi Yesus anak Daud. Lalu tadi banyak orang ingin membuat dia diam, banyak orang ingin membuat dia tetap buta dan menjadi pengemis, gak usah ngelakuin apa-apa gitu ya. Tapi dia nerobos, dia nggak hiraukan teguran itu, dia nggak pedulin omongan orang itu, dia nggak sakit hati juga dengan orang-orang yang seperti itu, tapi dia terus maju dengan imannya dan dia minta kesembuhan. Lalu tadi Tuhan Yesus akhirnya sampai titik di mana Tuhan Yesus berhenti dan memanggil dia dan menanyakan apa yang kau kendaki. Lalu Bartimeus meminta hal yang mustahil daripada Tuhan, bukan uang receh, bukan suatu yang mudah, tapi dia meminta hal yang mustahil kepada Allahnya dengan imannya. Lalu konfirmasi dari Tuhan Yesus sendiri bahwa yang menyelamatkannya adalah imannya Bartimeus, rasa percayanya kepada Yesus itu yang menyelamatkannya. Lalu yang poin kedua, sekarang kita mau bahas tentang menjadi orang di sekitar Bartimeus. Yang tadi saya bilang ya, nggak tahu nih gimana, karena nggak dijelaskan di dalam firman Tuhan bagaimana Bartimeus ini bisa mengenal Yesus anak Daud. Tidak dijelaskan secara terperinci. Tapi kalau kita bisa menduga-duga yang tadi saya bilang ya, mungkin karena di sana zamannya heboh gitu ya pelayanan Tuhan Yesus, karena banyak kuasa terjadi, makanya terdengarlah dari mulut ke mulut gitu ya bahwa ada satu pribadi yang bisa memulihkan, menyembuhkan gitu dari cerita-cerita kesaksian-kesaksian gitu ya. Lalu sampai titiklah Tuhan Yesus datang ke kota itu dan kliklah dengan Bartimeus gitu ya. Dan menariknya, walaupun Bartimeus belum pernah bertemu secara langsung, mungkin karena dia dan belum pernah melihat ya, karena dia seorang yang buta gitu ya. Tapi dia sudah mendengar gitu. Dengan mendengar saja imannya begitu luar biasa. Dia bisa percaya dan yakinin bahwa matanya yang buta ini bisa disembuhkan. Kalau orang lain bisa, saya juga bisa. Itu mungkin yang ditangkap oleh Bartimeus. Maka itu ketika Tuhan Yesus datang, momen yang pas, maka dia ngotot berseru kepada Yesus anak Daud itu, dia ingin disembuhkan. Nah, yang menarik adalah orang-orang yang sekitar Bartimeus. Saya nggak tahu seperti apa cara dia bersaksi, cara dia menceritakannya. Mungkin dia bercerita gitu ya, wah ada luar biasa gitu ya.
Ada satu pribadi, si warga ini disembuhin nih, si anaknya si ini disembuhin, si anaknya ini dipulihkan, si anaknya si B, si C tadinya kerasukan setan dilepaskan gitu ya. Mungkin cerita-cerita kayak gitu. Wah luar biasa, dan hari ini dia mau datang, mungkin ada omongan-omongan kayak gitu ya. Kalau dibaca di Lukas, nanti ada tuh si Bartimeus tuh tanya, siapakah dia, siapakah itu gitu ya. Dia penasaran siapa yang datang, karena orang tuh rame, bergerombol, heboh gitu ya pada saat itu. Nah, mungkin dari omongan-omongan yang simple, yang sederhana itu menjadi iman di dalam Bartimeus. Makanya saya diingatkan satu firman di Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kesaksian-kesaksian yang sederhana-sederhana tadi, yang simpel-simpel tadi yang didengar oleh Bartimeus, itu menimbulkan iman, dan ternyata dahsyat. Dan dikonfirmasi oleh Tuhan Yesus sendiri juga di ayat yang tadi ya, bahwa imanmu telah menyelamatkanmu. Jadi bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang menyampaikan kabar itu, kesaksian itu. Bagaimana kita bisa memberikan yang kelihatannya bagi kita biasa aja. Mungkin tadi yang orang-orang tadi gitu ya, yang ngobrol tadi tuh, yang ngobrol tentang pelayanan Tuhan Yesus mungkin juga biasa aja. Tapi ketika didengar Bartimeus, wah, ini bagianku, aku mau dan aku mau. Jadi bagaimana kita menjadi orang-orang sekitar Bartimeus? Kita bisa membagikan iman, Injil yang bisa menghasilkan iman, dan akhirnya membuat orang itu mengalami mukjizat. Jadi kalau tadinya kita jadi Bartimeus, kita lihat dari sisi Bartimeus, kita sekarang lihat sisi dari orang-orang di sekitar Bartimeus. Di luar sana banyak Bartimeus yang membutuhkan iman. Mereka menjadi buta, menjadi pengemis gitu ya. Hidup mereka hanya dari hari ke hari, dari untuk makan ke makan, tidak ada tujuan, dan sampai akhir hidupnya seperti itu gitu ya. Di luar sana banyak orang-orang yang butuh, kehilangan harapan, yang sudah mulai tidak percaya dengan Tuhan. Mungkin doanya tidak pernah dijawab, atau merasa Tuhan pilih kasih dengan yang lain gitu ya. Selalu dia yang jawab, saya enggak. Di luar sana banyak orang juga yang seperti domba, terhuyung-huyung, mereka enggak punya arah, enggak punya tujuan menjalani hidup dari hari ke hari, tanpa suatu yang dia kejar, suatu yang kekal gitu ya. Ada juga orang di luar sana yang mengejar suatu yang fana. Dia menghabiskan waktu hidupnya, seumur hidupnya, semuanya dia habiskan untuk suatu yang fana, sampai titik di mana akhirnya semuanya kosong. Apa yang dia capai ternyata tidak ada apa-apa di ujung sana, yang hanya ada penyesalan karena dia menghabiskan begitu banyak waktu dan hidupnya untuk suatu yang fana. Begitu menyedihkan gitu ya. Dan mereka butuh iman itu. Mereka butuh iman, mereka butuh perkataan iman, firman. Dan siapa yang baikkan adalah kita. Kita orang-orang yang sudah dipulihkan, bagian kita untuk menjadi orang-orang yang sekitar Bartimeus. Berani bersaksi, menceritakan dari hal yang simple. Tapi Bartimeus menangkapnya luar biasa. Luar biasa. Bahkan kalau kita baca di Lukas, nanti orang-orang yang berbondong-bondong itu bersorak-sorai. Artinya dia dipulihkan. Tadinya orang itu cuma ikut-ikutan doang nih, mau rame-rame. Tapi ketika dia lihat suatu mukjizat langsung, dia percaya, wah ini baru benar-benar anak Allah nih. Tidak ada yang mustahil yang dia kerjakan. Nah, penginjilan zaman sekarang tuh bisa langsung on-site dengan kehidupan kesaksian kita sehari-hari di lingkungan kita, dengan kita menceritakan kesaksian kebaikan Tuhan, atau kita juga bisa melalui digital, melalui sosmed. Kita lagi sedang membangun gerakan digital misionari gitu ya. Bagaimana kita bisa menginjili di dunia sosial media
di Instagram, Facebook, Twitter, apapun sosial media yang teman-teman, WhatsApp dan lain-lain. Karena gini, begitu powerfulnya media. Contoh, konten yang buruk yang dibuat 10 tahun lalu ketika ditonton sekarang itu masih punya kuasa. Contoh misalnya ada satu video porno dibuat tahun 1990 misalnya, berarti sekitar 30 tahun lalu. Terus ditonton sama anak-anak sekarang, video itu ditonton sama sekarang, masih berkuasa mengikat, merusak anak-anak yang nonton sekarang. Jadi konten yang dulu dibuat itu bisa merusak jutaan anak muda terikat pada hal yang pornografi. Bahkan tindakan-tindakan kriminal yang luar biasa gitu ya, kalau kalian lihat di berita. Jadi konten-konten yang dulu dibuat bisa merusak zaman itu, bahkan 30 tahun ke depan, bahkan 60 tahun ke depan, bahkan 100 tahun ke depan. Ketika video itu masih ada, masih dilihat, kuasanya masih sama untuk merusak, menghancurkan, mengikat anak-anak muda tidak mengalami Tuhan. Begitupun sebaliknya, konten-konten yang dibuat untuk memulihkan puluhan tahun lalu, bahkan ketika orang yang membagikannya juga sudah meninggal, itu masih tetap berkuasa. Apa yang dia bagikan, apa yang didapatkan dari Tuhan dibagikan, itu berkuasa dahulu ketika dia buat video itu, 10 tahun ketika dia buat video itu, bahkan 30-40 tahun lagi ketika video itu masih ada, bahkan orangnya sudah tidak ada, video itu ketika ditonton anak muda, itu masih bisa berkuasa dan mempengaruhi anak muda untuk membawa dia pada kelepasan. Jadi begitu powerfulnya digital missionary. Kalau semua konten kita diisi hal-hal yang buruk, kita akan menuai hal yang buruk di kedepannya. Generasi ini akan menuai hal-hal yang buruk. Dan itu sudah dipastikan ya, karena apa yang kamu tabur itu yang pasti dituai. Apa yang kamu tonton, yang kamu masukkan itu yang. Maka itu banyak anak muda mengejar misalnya gaya, karena dia dicekokin oleh hedonisme gitu ya. Harga dirimu tuh naik kalau kamu pakai ini. Kamu tuh nggak berharga kalau kamu pakai baju yang biasa, tuh nggak berharga. Kalau kamu pakai jam yang ini, kamu baru berharga. Kamu pede. Itulah yang nilai-nilai dunia tawarkan. Bukan karena Yesus yang buat engkau berharga, tapi karena benda-benda itu. Kamu tuh dikatakan sukses kalau kamu punya tabungan sekian, punya rumah di perumahan ini dengan kendaraan seperti ini. Dan itu yang dicekokin tuh. Maka itu banyak konten-konten memamerkan hal itu. Tapi kalau kata kerajaan surga, itu mah gak ada secuilnya dari hartanya Allah gitu. Gak ada sedebunya gitu ya. Allah lebih punya banyak hal. Tapi bagi firman Allah tidak seperti itu. Bagi Paulus, kalau ditanya definisi sukses, pasti jawabannya gak seperti itu. Bagi Rasul Petrus, tidak seperti itu. Bagi Stefanus, yang mati dirajam, tidak seperti itu. Saya yakin, karena dia sudah melihat sesuatu yang kekal. Pasti jawabannya enggak seperti yang sekarang konten-konten dunia ini buat. Dan sedih. Karena kuasa media itu bisa merusak, mengikat anak-anak muda. Jadi saya mau ajak supaya ayo pakai sosial mediamu untuk bagikan sesuatu yang baik, yang positif. Kalau kamu jualan online, ya bagikan jualan online, gak usah takut. Tapi hal yang baik yang kamu bagikan, terutama firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Oke. Next slide. Nah, ini yang menarik, sikap hati dan rahasia kerajaan sorga. Ketika saya menyiapkan bahan ini, banyak serangan gitu, maksudnya dalam arti banyak orang, loh saya udah beriman tapi gak terjadi apa-apa kok. Saya beriman nih bang, gini. Tapi saya beriman nih, misalnya keluarga saya sembuh, tapi malah meninggal bang. Misalnya atau enggak, saya beriman bang supaya saya di kuliah di sini, kerja di sini, tapi enggak terjadi.
eh, ada yang namanya sikap hati dan rahasia kerajaan sorga. Ada hal-hal yang tersembunyi yang tidak kita ketahui apa alasannya. Kayak contoh Stefanus, dia mati dirajam. Mungkin kalau secara normalnya, loh kenapa Tuhan gak nyelamatin dia? Kan dia udah orang yang percaya sama Tuhan. Rahasia kerajaan sorga. Kalau kita baca di kisahnya, dari Stefanus itulah Saulus, salah satu yang ini dia, akhirnya bisa dilawat Tuhan. Lalu Rasul Paulus juga sama, dia orang yang hebat, tapi tahu meninggalnya seperti apa? Bukan karena tua meninggalnya, tapi kisah-kisah kisah-kisah tentang gereja menceritakan bahwa Paulus matinya di penggal ketika dihukum mati. Mungkin bagi kita nggak adil ya, dia orang beriman, tapi kok Tuhan nggak tolong. Rahasia kerajaan sorga. Tapi bagi Paulus, dia mengambil sikap hati untuk tetap beriman. Sikap hati tetap beriman. Dia tidak pernah meragukan sedikit pun kebaikan Tuhan. Dia tidak pernah sedikit pun meragukan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Dia nggak pernah rancangkan yang buruk dalam hidupnya. Maka itu dia bisa berkata bahwa mati adalah suatu keuntungan. Karena apa? Karena dia dengan yakin pasti bertemu dengan Sang Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Jadi ambillah sikap hati untuk tetap percaya. Walaupun tadi banyak hal-hal yang aku udah beriman, aku sudah berdoa, tapi tidak terjadi apa-apa. Ambil sikap hati. Ada namanya rahasia kerajaan sorga yang otak kita yang cuma sebesar mangkok mungkin ya, itu gak akan bisa mengerti begitu luasnya dalamnya Allah kita. Tapi ambillah sikap hati untuk tetap percaya. Jangan pernah sedikit pun ragu. Jangan gara-gara hasilnya gak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita langsung marah, ngambek, atau kita malah menjadi orang yang gak percaya. Tapi ambillah sikap hati untuk yang percaya. Lalu terakhir, nah ini action Bartimeus dan orang sekitar firman hari ini. Actionnya adalah yang pertama, merenungkan firman menjadi iman. Dan ini menarik. Jadi kita tidak hanya sekedar baca, tapi ketika kita baca firman, kita dengan sikap hati penuh iman. Kita mempercayai bahwa setiap firman yang ditulis itu benar adanya dan berkuasa. Lalu yang kedua, pegang erat-erat firman yang menjadi iman. Nah ini nih, seringkali kita gak pernah pegang erat firman. Artinya apa yang kita baca hari ini menguap aja. Atau enggak apa yang sudah Tuhan katakan dalam hidup kita, mungkin waktu kita masih sekolah, masih kuliah, ketika Tuhan janjikan sesuatu, itu nggak pernah kita catat, sehingga kira-kira kita ya udah begitu aja. Jadi setiap firman nggak pernah kita pegang erat-erat menjadi iman. Kalau tadi Bartimeus dia megang erat-erat tuh, bahwa dia percaya bahwa Yesus adalah penyembuh dan bahwa matanya bisa disembuh, hanya firman itu yang dia pegang. Akhirnya terjadi. Nah actionnya adalah mulai teman-teman, anak-anak youth, tulis firman apa yang Tuhan katakan spesifik buat hidup kamu. Kalau belum ada, minta sama dia. Janji Tuhan apa? Janji Tuhan apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kamu? Karena begitu baiknya Bapak, pasti dia nggak mungkin nggak janjikan sesuatu pada anaknya, dan dia nggak mungkin sembunyi-sembunyi dengan anaknya. Dia pasti akan ceritakan. Jadi tanya Tuhan apa yang janji Tuhan dalam hidupmu dan pegang erat-erat. Tulis tadi kamar, tempat meja belajar, mungkin yang sekolah, dimanapun, jadikan wallpaper HP, terserah. Jadi firman itulah yang akan terus kamu pegang erat-erat dan kamu serukan kepada Tuhan untuk digenapi. Lalu yang ketiga, jadi saksi.
jadi saksi di onsite dan online. Di sosmed kita, biarlah sosmed kita membagikan sesuatu yang kekal. Kita ceritakan tadi, mungkin orang ngelihatnya biasa gitu ya, tapi kita nggak tahu cara Roh Kudus bekerja lebih daripada itu. Mungkin bagi kita, atau enggak mungkin ketika kita sharing nggak ada yang komen, nggak ada yang like gitu ya, atau apapun gitu ya, tapi kita percaya bahwa firman itu akan Roh Kudus bisa mengerjakan dengan kreatif dengan caranya, dengan cara dia untuk membawa orang itu bisa mengenal Injil. Tapi bagian kita adalah bagikan aja, bagian kita adalah meng-share di firman Tuhan. Kalau tidak ada yang memberitakan, maka tidak akan ada orang percaya. Kalau di Rasul Paulus bilang. Jadi tadi ya, begitu berkuasanya media itu bisa merusak, bisa membawa orang pada kekalahan. Bahkan ketika orangnya pun sudah nggak ada, itu bisa tetap bisa berkuasa. Lalu yang keempat, memiliki sikap hati yang benar. Sikap hati benar ini artinya kita selalu tetap percaya dan berprasangka baik kepada Allah. Apapun yang kita imani, yang kita percayai, walaupun tidak terjadi tidak sesuai dengan hasil kita, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi tidak pernah satu kata pun kita meragukan kasih-Nya dan kebaikannya. Milikilah sikap seperti itu gitu ya. Jadi itu firman hari ini. Jadi ayo mari sama-sama kita senang baca firman, lalu percaya dengan iman, tidak hanya sekedar baca, imani apa yang kamu baca, lalu catat firman-firman yang menjadi janji yang Roh Kudus katakan dalam hidupmu, pegang erat-erat dan serukan sampai hal itu terjadi, seperti Bartimeus, sampai hal itu terjadi. Oke. Ayo mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh belajar dari Bartimeus ya Tuhan, seorang pengemis buta namun memiliki iman yang luar biasa ya Allah. Ketika orang lain menegur dia untuk diam, dia tidak diam, namun dia semakin berseru dengan keras. Karena kalau dia diam, dia akan menjadi pengemis buta selamanya ya Allah. Dan dia tidak bisa mengenal Allah, bahkan dia tidak bisa mengikuti Engkau ya Tuhan. Namun karena dia berseru, mengotot Tuhan dengan imannya, maka dia bisa dipulihkan dan dia bisa mengikut Engkau. Kami berdoa Tuhan, ajari setiap kami baca firman untuk memegang erat-erat firman itu. Kami tulis, kami catat, kami tempel Tuhan di meja belajar kami, di kamar tidur kami, bahkan jadi wallpaper HP kami ya Allah, untuk mengingatkan bahwa Engkau sudah berjanji dalam hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan, kami berdoa ya Allah, setelah itu Tuhan, ajari kami juga ya Allah menjadi orang-orang yang di sekitar Bartimeus, yang suka menceritakan kesaksian tentang Kau ya Allah, yang menceritakan kebaikan Kau ya Tuhan, sehingga dari perkataan kami, sosial media kami, boleh banyak orang dibangkitkan imannya dan mengalami begitu banyak mukjizat. Orang yang terbelenggu, orang yang kehilangan harapan ya Allah, orang yang mungkin kecewa dengan Tuhan, atau orang-orang yang mungkin sudah tidak percaya dengan mukjizat, atau orang-orang yang merasa tidak ada artinya ketika dia lebih sungguh-sungguh ikut Tuhan dan dia memutuskan untuk biasa-biasa aja. Oh ya Tuhan, biarlah kami menjadi orang-orang yang menghampiri mereka, yang mengabarkan sesuatu untuk membangkitkan imannya ya Allah.
kami, pakai kami ya Tuhan. Kita menggunakan satu penyembahan. Ditampilkan. Tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Katakan lagi, tak tersembunyi. Tangannya terbuka, tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Katakan lebih keras. Ya Tuhan, kalau Temius ditolong ya Allah,
kami juga pasti Engkau tolong Tuhan. Pasti apa yang kami imani, ajar kami untuk bersabar menunggu, dan hati kami tidak goyah Tuhan dengan firman yang sudah Tuhan katakan dalam hidup kami, yang kami pegang erat-erat ya Allah, janji Tuhan dalam hidup kami. Sama seperti Abraham, Tuhan menantikan janjinya bahkan 30 tahun lebih ya Allah. Sama seperti wanita pendarahan 12 tahun lebih. Jadi kami lebih bersabar menunggu setiap apa firman yang sudah kami pegang untuk kami imani ya Allah. Biarlah firman itu gak gugur dalam hidup kami, bahkan kami lupakan. Bagi kami yang belum memiliki firman itu, Tuhan bicara pada setiap kami hari ini ya Tuhan. Kalau kami masih ngeblank, bahkan kami gak tahu apa yang kami pegang, firman mana yang Kau ingin kami pegang, janji Tuhan mana yang Engkau ingin kami dapati. Saat ini ya Allah, bicara ya Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan, dan ajari mereka untuk memegang dengan erat. Ajar mereka mengingat setiap hari tentang firman itu sampai Tuhan menggenapi firman itu. Kami juga berdoa Tuhan, ajari kami untuk menjadi orang-orang yang terus membagikan firman iman itu ya Allah, sehingga banyak orang boleh dipulihkan seperti Bartimeus, pengemis buta, namun dia boleh dipulihkan dan boleh mengikut Yesus juga Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, lewat postingan-postingan kami, lewat perkataan kami sehari-hari di lingkungan kami, itu membawa orang-orang pada iman. Mereka boleh memperoleh pengharapan, mereka boleh melihat janji-janji Tuhan, mereka boleh dilepaskan. Orang-orang yang terikat, orang-orang yang terbelenggu ya Allah, orang-orang yang mengalami kegelapan yang buntu Tuhan, bahkan orang-orang yang hidupnya mengalir, yang tidak tahu arah, atau orang-orang yang mengejar sesuatu yang salah. Kami berdoa ya Tuhan, lewat kami, postingan kami, lewat perkataan kami sehari-hari, perbuatan hidup kami, itu boleh membawa orang pada kekekalan Tuhan. Terima kasih untuk firman hari ini. Bila kami jadi orang-orang yang memegang erat firman Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami yang mungkin sedang sakit hari ini. Kami berdoa bila Tuhan menyembuhkan mereka ya Tuhan. Kalau ada keluarga mereka yang sedang sakit saat ini, jamah ya Tuhan. Kuasa Tuhan itu real terjadi saat ini ya Allah. Engkau yang sembuhkan. Kalau ada rekan-rekan kami, teman kami bahkan yang sedang sakit saat ini, kami berdoa Tuhan, kuasa kesembuhan daripada Tuhan mengalir. Saat ini Kau yang pulihkan, sembuhkan ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang tidak memiliki pengharapan, bahkan yang kecewa dengan Engkau ya Allah. Kami berdoa saat ini Engkau yang kembalikan rasa pengharapan itu. Engkau yang tunjukkan bahwa Engkau adalah Allah yang hadir, Engkau adalah Allah yang ada ya Tuhan. Dan Engkau tetap Allah yang sama, yang begitu mengasihi hidup mereka, tidak pernah berubah. Engkau tidak pernah berubah ya Allah. Kami berdoa ya Tuhan, orang-orang yang kecewa Engkau yang sembuhkan Tuhan hatinya saat ini. Engkau yang pulihkan, kembalikan mereka ya Tuhan. Terima kasih untuk sore hari ini ya Allah. Begitu baiknya Engkau ya Allah, begitu baiknya Engkau ya Tuhan untuk setiap hidup kami. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk komsel-komsel semakin bertumbuh. Ajari kami juga untuk berani mengajak teman-teman kami gak ragu-ragu untuk mengajak mereka beribadah, bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus. Amin. Kita katakan lagu ini dengan lembut. Tak tersembunyi, tak tersembunyi,
kasih Engkau Allah yang menolong kami, masa muda kami yang mencintai Tuhan, yang bangun hubungan dengan Tuhan dengan sungguh. Betapa bersyukurnya kami kalau kami boleh melayani Tuhan sejak masa muda kami. Terima kasih untuk anugerah itu ya Allah. Kau menjaga hidup kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya berkata amin. Oke teman-teman, terima kasih sudah ikut Komsel gabungan hari ini. Jangan lupa disebarin juga ke teman-teman yang lain, ajak teman-teman lain untuk ibadah secara online. Lalu jangan lupa absen, nanti ada absennya, ada di YouTube ya, ada di YouTube juga, nanti ada juga di WhatsApp group. Nanti ada giveaway dari Mas J dari Youth, nanti ada giveaway, nanti boleh diisi. Dan jangan lupa apa yang didapatkan dari firman hari ini boleh dicatat, atau ada sesuatu yang ingin didoakan boleh dicatat juga di absen itu, dan nanti ada tim yang akan mendoakan. Ya, terima kasih untuk hari ini. Tetap sehat, tetap protokol kesehatan, jangan kendor, dan tetap beriman bahwa pandemi pasti segera berakhir gitu ya. Terima kasih. Tuhan berkati. God bless you.